Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Trihapsari dengan NPM 2215061025 dari kelas PSTIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah jaringan komputer. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan. Jadi, topologi jaringan komputer adalah metode atau cara untuk menghubungkan rute koneksi dan node dalam satu jaringan. Untuk diketahui, node adalah perangkat keras untuk menerima, meneruskan, menyebarkan data, atau bisa juga disebut komputer. Sedangkan rute koneksi merupakan sambungan antar node sehingga bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, sambungan atau jembatan antar node itu biasanya dibuat menggunakan kabel jaringan atau kabelan. Nah, topologi adalah jembatan untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain dalam sebuah jaringan. Pada jaringan komputer terdapat dua macam topologi, yaitu topologi fisik dan topologi logik. Jadi, untuk jenis-jenis topologi ini, topologi logik berasal dari kata logik, yang artinya adalah suatu gambaran dalam jaringan yang tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita alami atau merasakannya. Nah, pengertian secara umumnya, topologi logik merupakan topologi yang menggambarkan hubungan secara logika yang terjadi pada masing-masing komputer dalam jaringan. Selanjutnya, untuk topologi fisik, itu merupakan bentuk fisik dari tata letak kabel yang terlihat dengan jelas dan tidak abstrak. Ia mengacu pada koneksi fisik, interkoneksi antara node, dan jaringan kabel, dan lain sebagainya juga. Nah, pendekatan topologi ini menentukan cara perangkat dihubungkan dengan atau tanpa adanya kabel. Nah, jadi kita akan membahas lebih lanjut mengenai topologi logik. Nah, topologi seperti yang sudah dijelaskan, topologi logik adalah gambaran hubungan secara logika yang terjadi antar masing-masing komputer dalam jaringan. Nah, topologi ini pada umumnya terdapat 5 macam, yaitu Ethernet, token ring, local talk, FDDI, dan ATM. Nah, yang pertama ini ada Ethernet. Nah, Ethernet menggunakan metode access yang disebut CSMA atau CD, Carrier Sense Multiple Access, atau Collision Detection. Nah, sistem ini dapat mendeteksi setiap komputer ke dalam kabel dari network sebelum mengirimkan data ke dalamnya. Nah, jika dalam jaringan tidak ada aktivitas, komputer ini akan mentransmisikan data. Jika ada transmisi lain di dalam kabel, komputer akan menunggu dan akan mencoba kembali transmisi ketika jaringan telah kosong. Nah, di sini terdapat gambar dari topologi logik Ethernet. Selanjutnya terdapat jenis yang kedua yaitu token ring. Token ring dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Hubungan komputer pada token berbentuk seperti cincin, seperti pada gambar ini. Nah, sebuah sinyal token bergerak, berputar seperti lingkaran pada sebuah jaringan dari satu komputer menuju ke komputer yang lain. Nah, jika pada cabang di salah satu komputer ternyata ada data yang ingin ditransmisikan, token akan mengangkutnya ke tempat di mana data itu ingin ditujukan, dan token bergerak terus untuk saling mengkoneksikan di antara masing-masing komputer. Selanjutnya terdapat local talk. Nah, local talk merupakan jaringan yang dikembangkan pertama kali oleh Apple Computer Inc. untuk komputer Macintosh. Nah, metode yang digunakan oleh jaringan local talk disebut CSMA atau CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Nah, local talk menggunakan kabel tipik khusus yang digunakan untuk menghubungkan sederetan komputer melalui port serial dengan kecepatan yang bisa didapat hanya 230 kbps. Nah, di sini merupakan contoh dari topologi logik local talk. Selanjutnya terdapat FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. Nah, FDDI adalah sebuah jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan dengan jarak yang jauh. Metode yang digunakan oleh FDDI adalah model token ring. Nah, FDDI menggunakan dua buah topologi ring secara fisik. Memproses transmisi biasanya memakai satu buah ring, namun jika terdapat masalah akan secara otomatis menggunakan ring yang kedua. Jadi ini untuk gambar contoh dari FDDI. Selanjutnya terdapat ATM atau Asynchronous Transfer Mode. Nah, ATM ini merupakan sebuah jaringan yang mentransmisikan data dengan kecepatan 155 Mbps atau lebih.
Nah, ATM mentransmisikan data ke dalam satu paket, sedangkan yang lain mentransfer pada besar kecilnya paket. ATM mendukung variasi media seperti video, CD audio, dan juga gambar. Nah, ATM bekerja pada model topologi bintang dengan menggunakan kabel fiber optik ataupun kabel twisted pair. Nah, ATM pada umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih LAN. ATM juga banyak dipakai oleh internet service providers untuk meningkatkan kecepatan akses internet untuk klien mereka. Ini contoh dari topologi logik ATM. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke pembahasan topologi fisik. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, topologi fisik adalah gambaran secara fisik atau nyata dari sebuah pola hubungan antara komponen-komponen jaringan yang meliputi server, workstation, dan juga hubungan topologi ini pada umumnya ada 3 macam yang digunakan, yaitu bus, star, dan juga ring. Yang pertama, ini ada topologi bus. Topologi bus adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan, seperti pada gambar. Nah, dalam jenis topologi jaringan ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah, dari satu titik ke ujung titik terakhir, jadi dari sini menuju sini. Adapun kelebihan dari topologi bus adalah biaya jauh lebih murah untuk menyediakan kabel jaringan. Sementara itu, kelemahannya adalah tabrakan data sangat memungkinkan terjadi karena lalu lintas hanya bertumpu pada satu kabel. Selalu kita lanjut ke topologi star. Dinamakan topologi star karena bentuk jaringan rute dan nodenya itu mirip seperti bintang. Topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Jadi di sini terdapat hub pada tengahnya, lalu mentransferkan ke komputer-komputer berbentuk seperti bintang. Nah, kelebihan dari topologi star adalah lebih hemat biaya untuk kabel jaringan. Kemudian, kegagalan pengiriman data pada satu rute tidak akan mempengaruhi rute yang lain. Sedangkan kelemahannya yakni apabila terjadi kerusakan pada hub, maka alur transmisi data dan sumber daya pada topologi star bakal tersendat semua. Jadi kalau misalkan terjadi permasalahan di hub, jadi semuanya akan terganggu. Selanjutnya kita masuk ke topologi ring. Ini merupakan metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Nah, tiap node dalam rute tersebut biasanya memiliki repeater untuk meneruskan data. Kelebihan dari topologi ring adalah lebih fleksibel untuk memperluas jaringan dengan biaya pemasangan yang cukup murah. Kemudian untuk kelemahannya sendiri yaitu kendala lebih sulit untuk diidentifikasi. Nah, selanjutnya ini kita akan menganalisis sebuah jurnal, di mana jurnal ini berjudul Perencanaan Manajemen Proyek Jaringan Komputer pada PT Lovalates Indonesia. Nah, jadi untuk jurnal yang saya pilih kali ini itu memiliki ruang lingkup proyek sebagai berikut. Jadi terdapat perangkat yang akan digunakan dalam proyek ini berupa hardware, software, dan perangkat pendukung lainnya yang dibeli dan juga disewa. Selanjutnya, modul yang dikembangkan meliputi konektivitas jaringan, arsitektur jaringan, dan laporan-laporan yang diperlukan apabila ada penambahan maupun keluhan dari modul yang dikembangkan oleh penulis. Selanjutnya, model jaringan yang digunakan menggunakan jaringan LAN sehingga semua koneksi yang ada hanya dapat digunakan di dalam lingkungan perusahaan Lovalates. Nah, di sini terdapat topologi jaringan komputer pada PT Lovalates Indonesia. Nah, jadi di sini pertama ini ada Central Office Server dari PT Lovalates yang akan mentransferkan data kepada tiap-tiap server dari PT-PT yang dicantumkan di sini. Nah, namun sebelum datanya dikirimkan, ini akan melalui router dulu, dan juga sebelum dikirimkan menuju switch, di sini terdapat firewall, di mana firewall itu berguna untuk mengamankan data-data yang akan dikirimkan. Jadi data yang sudah melalui firewall itu merupakan data yang sudah aman, di mana firewall ini nantinya akan mengirimkan data yang aman menuju switch 0, switch 1, dan juga switch 2. Di mana switch 0 ini
akan mentransfer data menuju server PT third party server, server PT listing server, server PT database server, dan juga server PT service server. Selanjutnya untuk switch 2 itu akan mengirimkan data menuju server PT web server dan juga server PT mail server. Nah, selanjutnya tidak berhenti di situ. Di switch 0 dan juga switch 2 ini akan mentransfer data juga menuju server PT main core server. Namun, PT main core server ini data yang masuk harus lebih aman dibandingkan server di PT lainnya. Karena ini merupakan inti dari server yang berupa main core. Nah, jadi di sini terdapat firewall lagi. Baru selanjutnya data dikirimkan ke switch dan masuk ke dalam server PT main core server. Sekian penjelasan mengenai topologi jaringan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.